や、これsudah masuk ke Zoom link か。あれなんだろう。ズームよ、ズームよ。ズームや。あ、アメルさん。アメルさんはい。ちょっと、ファナさんがね、まだ入れてないから、先に始めちゃおっか。あ、わかりました。はーい。Hah? Halo, selamat siang. Apa ini? Halo, selamat siang. Saya Amel dari Live Nesia.
Terima kasih yang udah join untuk perkenalan internship di Livenesia. Ini pertama-tama ini mau jelasin Livenesia itu seperti apa sih. Livenesia ini kita namanya PT Qpert Media. Kita tuh majalah mingguan yang publish setiap seminggu sekali. Kita udah berdiri dari bulan April 2013. Majalah kita ini menyampaikan informasi terbaru dan kepada komunitas Jepang yang ada di Indonesia. Tujuan kita ini selain permasalahan bisnis klien melalui media, kita juga menciptakan peluang penjualan, memperoleh pelanggan baru, meningkatkan penggunaan produk klien secara teratur. Media kita juga ada tabloid itu yang cetak, terus ada buku tahunan juga, guide semacam guidebook, terus ada web Livenesia, terus ada sosial media yaitu Line official account, Instagram, Twitter, Facebook, sama TikTok. Ini ini salah satu media kita, ya pengikutnya ini kalau di Line itu udah kurang lebih 4.500, terus kalau yang Mail Magazine-nya itu udah 3.600. Kalau websitenya kurang lebih itu udah 65.000 visitor ya. Terus page view-nya itu udah 90.000 lebih. Terus followernya Instagram juga kurang lebih 3.000 followers. Sama TikTok kurang lebih 5.000 followers. Terus biasanya kita Livenesia itu distribusinya di supermarket Papaya, restoran-restoran Jepang, terus apartemen yang banyak ditinggali orang Jepang, terus sama perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, terutamanya di Jabodetabek. Konten-konten di Livenesia ada apa aja sih? Yang pertama kita ada penayangan iklan, terus di sini juga ada Indonesia News. Kita menayangkan info Indonesia yang terbaru. Terus ada review artikel, ini mengenai review restoran seperti restoran Jepang, Indonesia, atau Italian. Terus ada konten topik terbaru, ini kita menampilkan informasi baru seperti restoran baru, toko-toko baru, atau menu baru, atau event yang sedang mau berlangsung, sama promosi-promosi. Terus ada MIO support, kita sebuah fitur yang disediakan oleh Google bagi pemilik bisnis untuk mengolah informasi bisnis. Karena kami di sini membantu klien untuk meningkatkan pencarian mereka dengan memeriksa akun Google bisnis mereka. Terus tugas utama internship di Livenesia ini bagiannya itu sales support, editorial dan sosial media support, dan MIO support. Kalau sales support itu tugasnya ngapain sih ya? Kalau sales support itu biasanya kita membantu untuk mencari informasi kontak toko atau perusahaan, lalu membuat janji temu dengan klien. Terus ini mengecek material desain sebelum diserahkan ke printing. Lalu kalau bagian editorial dan sosial media support itu biasanya kita meliput restoran, mencari informasi untuk topik yang baru, terus mengedit gambar, video, terus juga translate ke
bahasa Jepang Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke bahasa Jepang. Terus kalau MIO support ini membantu upload informasi Google Business Client, terus membalas review atau komentar dari sebuah toko ya, ya semacam seperti itu. Lalu, nah kalau tadi sedikit dari jelasin, kalau sales support ini kan yang informasinya mencari informasi kontak toko perusahaan, terus membuat appointment, checking desain, sama kadang-kadang kita ada event offline seperti bazar. Nah, itu juga diminta tolong untuk bantu di event tersebut. Lalu kalau editorial support tadi juga apa? Ini sama seperti sales support, cuman kita membuat janji untuk wawancara, terus pengambilan video, terus menulis artikel dari wawancara yang sudah dilakukan, terus membuat hot topics yang mengenai tentang informasi terbaru dan event-event promosi tertentu, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang. Kalau MIO support tadi itu ya yang membalas ulasan dan memposting informasi terbaru toko klien. Ini kalau di sosial media support di sini biasanya kita edit foto dan video, terus kayak membuat konten juga biasanya kayak kita biasanya kan ada edisi khusus ya seperti restoran talk show sama apartemen talk show misalnya edisi khusus apartemen dan restoran. Nah, itu biasanya kita banyak banget pengambilan video untuk klien kayak gitu. Terus editnya juga mulai dari video, narasinya juga, terus rekaman suaranya juga seperti itu. Di perancangan konten di Live Nation ini, kita merancang dan memproduksi konten untuk meningkatkan pengikut dan mendapatkan penggemar bagi masyarakat Indonesia. Ini kurang lebih bayangan jadwal kerjanya satu hari ya. Misalnya kita mulai startnya itu dari jam 9 pagi, terus jam 9 pagi itu biasanya kita ada morning meeting. Jadi morning meeting itu kita melakukan konfirmasi tugas harian kita. Jadi hari ini kita melakukan pekerjaannya apa saja seperti itu. Lalu biasanya bagi kerja sampai siang jam 12 mungkin bisa mencari dan membuat topik atau membalas komen ulasan yang MIO support tadi, terus bisa editing foto atau video juga atau dan lain-lainnya. Jadi bisa diatur aja tasknya mau dilakukan apa aja di pagi hari. Lalu istirahatnya itu jam 12 siang. Terus pas siangnya kalian juga bisa melakukan wawancara kalau ada restoran review, terus penulisan artikel, mengecek material desain, dan lain-lain. Lalu kita jam kerjanya jam 17 itu kita biasanya ada closing meeting. Jadi kalau pagi kan jam 9 ada pagi-pagi meeting ya. Kalau jam 5 ada closing meeting yaitu memeriksa progres tugas harian kalian. Jadi misalnya hari ini kalian udah menyelesaikan tugas apa aja nih. Misalnya kalau ada yang belum, kira-kira bisa selesai kapan. Jadi di situ dilaporin semuanya. Misalnya kayak gitu. Terus jam kerja kita pulangnya sampai jam 17.30. Jadi sebelum pulang, kalian itu menulis laporan kegiatan pekerjaan kalian di hari itu, kayak daily task kayak gitu. Terus dikirim melalui email ke semua tim Livenesia. Lalu
Oke, ini selama magang itu kalau bisa pakaiannya tidak perlu memakai jas, tidak apa-apa. Terus kalau bisa tidak pakai celana jeans dan tidak pakai sandal. Jadi boleh pakai baju kasual tapi asal yang sopan ya. Terus kalau bisa itu punya laptop atau tablet sendiri. Terus kalau misalnya mau eh, cuti itu bisa bilang dulu ke kita minimal minggu sebelum acara. Jadi kalau misalnya sakit juga nggak apa-apa bilang aja ke kita. Gitu. Ini salah satu feedback dari salah apa internship sebelumnya. Cuman ini kayaknya videonya lama jalannya ya. Ada suaranya nggak ya, Mbak Dev? Ini sebelumnya mohon maaf ini sebelumnya mohon maaf apa audio laptopnya ternyata nggak bisa. Jadi mungkin bisa cek di Instagram kita Livenesia ada covernya seperti ini persis. Nah, hmm, terus ini ketentuan yang internship di Livenesia ini kita mencari kurang lebih bagian sales dan editorial 1 sampai 2 orang. Ini eh, apa job desk-nya itu merangkap ya sales dan editorial, bukan sales 1 orang, bukan editorial 1 orang seperti itu. Jadi 1 orang pegang sales, editorial, sosial media dan MEO support seperti itu. Untuk fee-nya sendiri di sini 100.000 per hari. Kalau untuk biaya transport meeting atau misalnya restoran apa pergi wawancara itu nanti akan dirembes oleh kantor, biayanya terpisah dari yang fee 100K tersebut. Lalu jam kerjanya itu dari jam 9 sampai jam 17.30. Eh, Ini masa kerjanya itu 6 bulan dari 1 Februari sampai 31 Juli. Jam hari kerjanya itu bisa 2 hari sampai 3 hari per minggu. Eh, Terus ini juga mulainya dari 1 Februari. Jadwalnya untuk pengiriman CV ditunggu sampai 14 Desember hari Kamis jam 12 siang. Wawancaranya itu di hari Selasa tanggal 19 Desember sampai 20 Desember. Untuk keputusan finalnya di 22 Desember hari Jumat. Nah, bekerjanya tadi 1 Februari ya. Terus CV-nya bisa dikirim ke alamat email di bawah ini yaitu sales1@qplat.com atas nama Ibu Delviani. Untuk admin1 qplat.com Ibu Farah ya. Ini dikirimnya ke dua-dua email tersebut ya, jangan
salah satunya. Oke. Oh, sisi. Oh, ini yang satu sisinya ke Ibu Farah ya. Satunya ke Ibu Delviani, sisinya itu ke Ibu Farah. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Kalau yang mau nanya bisa di kolom chatnya nanti dibalas apa satu-satu. Ya sebelumnya kan tadi video yang feedback internshipnya nggak bisa, suaranya nggak kedengeran, ya nggak bisa diputar. Nah ini kebetulan ada anak internshipnya yang lagi masuk, itu Salma, mungkin bisa diceritain pengalamannya kerja di Live Nesia tuh apa aja, kegiatannya tuh seperti apa. Coba. Ya silakan Salma. Halo semuanya, konnichiwa. Saya Salma. Eh, Job desk aku tadi udah dijelasin sama Kak Amel, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di antaranya ada edit video, syuting video, MIO, membuat topik dan artikel dalam bahasa Jepang. Job desk-nya seru-seru karena kita bisa jalan-jalan sambil belajar juga. Saat syuting video sambil ambil foto, pergi ke tempat yang bagus. Jadi kita dapat experience yang baru seperti itu ya. Lalu bisa melatih bahasa Jepang karena di sini ada intern Jepang juga. Terus, tapi kalian jangan khawatir dengan bahasa Jepang kalian. Staff di sini pasti akan mengerti kalau kita masih belajar. Jadi asal mau usaha pasti bakal dimengertikan. Seperti itu. Kalau review restoran gimana Salma? Enak nggak? Review restorannya enak-enak karena di sini eh, kita perginya ke restoran yang seperti bintang 5 seperti itu ya. Bukan yang restoran yang biasa saja itu. Dan juga untuk pergi ke seperti kemarin ada apartemen talk show itu pergi ke apartemen juga yang tempat-tempat bagus itu. Mungkin Salma bisa kasih saran buat teman-temannya yang mau internship di Live Nesia. Saran aku sih walaupun kalian masih khawatir dengan bahasa Jepangnya takut kurang bagus atau bagaimana-bagaimana, boleh aja tetap daftar kok karena pasti di sini stafnya akan mengerti ya. Seperti itu walaupun seperti itu kalian walaupun seperti itu asal mau usaha. Oke. Oke Salma, terima kasih. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Tiara.
Kalau untuk posisi editorial itu maksudnya yang SNS support ya. Ya, jadi kalau bagian editorial dan sosial media support itu kita jadi satu. Maksudnya bidang-bidang editorial juga lah ya. Cuman kan kalau sosial media eh, kita syuting video, pengeditan gambar, terus sama ya biasanya kalau sosial media sih kita bikin konten ya. Kalau editorial itu lebih ke untuk yang cetaknya biasanya. Cuman ya kurang lebih tugasnya sama aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Oke, udah cukup jelas, Tiara. Oke, Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Delviani untuk bagian HR and Sales Manager. Ini aku bantu jawab untuk pertanyaan dari Aprianti. Dia tanyanya, maaf izin bertanya Kak, untuk hari kerjanya kan 2 sampai 3 hari ya. Itu hari apa saja? Untuk hari kerjanya, dari kita, tim kita biasanya itu untuk intensif Selasa, Rabu, dan Jumat itu wajib. Kalau Selasa, Rabu tidak memungkinkan, mungkin bisa disesuaikan dengan schedule dari kalian. Tetapi untuk Jumat itu wajib untuk masuk, karena hari Jumat kita ada pengerjaan batch data. Untuk Aprianti, kalau masih belum ngerti, silakan tanya lagi ya. Terus ada dari namanya Dara Adibah. Selamat sore Kak. Pertama-tama perkenalkan saya Dara Adiba, mau bertanya untuk posisi sales support. Untuk job stick atau wawancara, apakah kita wawancara hanya dengan orang-orang bekerja di Labnesia atau juga di luar Labnesia atau masyarakat umum? Ini mungkin aku jelasin Dara Adiba, untuk wawancara ini biasanya ketika melakukan pekerjaan yang namanya review restoran. Nah, untuk review restoran itu yang akan diwawancara tentunya adalah pihak restoran yang akan memberikan informasi terkait untuk restoran review. Tetapi jangan khawatir untuk restoran review ketika kamu nih nggak tahu nih, kita harus tanya apa aja ya. Itu sudah ada draftnya yang harus ditanyakan kepada restoran tersebut. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Oke ya. Sudah jelas. Oke, sepertinya sudah. Kalau ada yang mau tanya lagi, silakan ya. Terima kasih. ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rizky Firdaus. Kalau ingin bertanya kalau syarat magang perlu N3, apabila N3 baru mengambil di Desember ini gimana ya? Kita kalau misalnya ada sertifikat N3 itu lebih bagus. Cuman kalau belum punya sertifikat Noken, kalian nggak usah berkecil hati, dicoba aja dulu. Siapa tahu kan bisa lolos ya internship di Live Nesia. Yang penting ada semangat, ada usahanya, mau melangkah, mau berusaha lah ya. Jadi dicoba dulu aja kalau yang belum punya Noken.
Oke, terus ada dari Tiara Sevina. Maaf, mungkin aku ada pertanyaan follow up. Di SNS support sendiri terbagi menjadi divisi. Jadi yang mengedit foto hanya mengedit mengedit foto, hanya mengedit foto, dan yang membuat konten hanya membuat konten, atau nanti kita akan dapat job desk yang beragam. Jadi biasanya itu kalau untuk membuat konten kita sudah ada kayak listingnya gitu, mau bikin apa konten apa. Jadi kita bisa apa sih ibaratkannya, kayak misalnya kayak konten lagi kemarin di bulan ini itu lagi ada apartemen apartemen edisi khusus apartemen sama restoran. Jadi kita itu mengambil video-video shoot video dari apartemen tersebut dan restoran tersebut. Jadi itu tugasnya sebenarnya sih dibagi ya. Kadang ada yang diambil dari yang ngelakuin itu internship orang Jepangnya, terus ada juga yang internship lokalnya gitu. Jadi dibagi dibagi-bagi sih. Jadi kan nggak mungkin kan kalau internship lokalnya cuma satu, semuanya diserahin ke internship lokal juga. Jadi itu sih ada pembagiannya sendiri. Cuman kalau untuk editing video dan foto itu bisa dilakukan oleh satu orang yang sama kayak gitu. Oke, udah cukup jelas Tiara. Kalau belum jelas boleh tanya lagi. Ya, sama-sama Tiara. Kalau yang mau ada pertanyaan lagi bisa di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan lagi dari M. Alwan Khairi. Ini perkenalkan, saya Muhammad Alwan Khairi. Izin bertanya, untuk rekrutannya apakah ada kuota minimal berapa orang? Terima kasih. Ini kita itu mencari 1 sampai 2 orang. Maksimal sih 2 orang. Jadi untuk yang sales editorial support itu untuk uh, yang dicari itu 1 sampai 2 orang. Tapi walaupun yang dapat 2 orang, tetap tugasnya itu semuanya. Jadi sales, editorial, sama MEO support. Oke, terima kasih Alwan. Kalau ada yang belum jelas, nggak apa-apa, boleh ditanyain lagi di kolom chat.
Ini ada pertanyaan lagi dari Alwan Khairi. Untuk sesi wawancaranya itu apakah menggunakan bahasa Jepang? Di perkenalan kita menggunakan pakai bahasa Jepang dan boleh bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Cuman nanti pas ditanya-tanya bisa jawab pakai bahasa Indonesia. Cuman nanti kalau ada orang Jepang yang staf orang Jepang kita juga mungkin agak sedikit ditanyain pakai bahasa Jepang ya. Ya, jadi mungkin bisa dipersiapkan bahasa Jepangnya. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Jadi aku mau ingetin kalau untuk CV-nya, batas kirim CV-nya itu 14 Desember jam 12 siang ya. Terus kirimnya ke sales1@qplat.com atas nama Ibu Delviani, di CC ke admin1@qplat.com Ibu Farah. Oke. Untuk wawancaranya tanggal 19 Desember ya, sampai 20 Desember. Oke. Ini kalau misalnya nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin presentasinya sampai di sini. Oke. Terima kasih yang sudah join presentasi untuk internship di Livenesia. Semoga banyak yang tertarik ya internship di Livenesia. Soalnya internship di Livenesia itu seru. Kita kerjaannya jalan sebenarnya. Kerja sambil happy. Oke, terima kasih. Mungkin Ito-sang udah mau bicara. Ito-san, do you have something to say to the internship candidate? Selamat siang, Hari Sensei. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, mohon maaf. Sebentar. Ya, sorry. Blur ya? Mohon maaf. Nggak apa-apa, Sensei. Ya, kalau lebih baik blur kayak gini sih. Ya, minasan terima kasih untuk Livenesia no minasan ya sudah kan sesi penjelasan ini. Jadi semoga dengan sesi penjelasan ini mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci sehingga punya referensi yang baik ya untuk memutuskan apakah akan ikut magang atau tidak. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini pihak Livenesia. Terus untuk mahasiswa juga terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya pikir minasan juga punya banyak kekhawatiran ya ketika mau melangkah ya. Khawatir nggak bisa memenuhi harapan dari perusahaan atau tidak khawatir tidak bisa komunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Jepang ya. Saya pikir banyak sekali kekhawatirannya. Hanya saja kalau
menunggu kekhawatiran itu hilang ya, atau menunggu kekhawatirannya tidak ada, itu saya pikir sesuatu yang tidak alami justru ya, karena eh, manusia itu pasti selalu hakikatnya selalu dihantui ya dengan berbagai macam kekhawatiran. Tapi dengan rasa khawatir itu saya pikir bisa memunculkan eh, apa ya, kemampuan minasang untuk survive ya di dunia nanti setelah lulus gitu ya. Jadi saya pikir ini sebuah kesempatan yang baik ya untuk melatih diri minasang supaya mendapatkan banyak bekal untuk masuk ke hutan eh, masyarakat ya, hutan pekerjaan nanti setelah lulus begitu. Jadi tempat yang ideal menurut saya di Life Nesia, ada kakaknya juga ya, ada pendatang yang lulusan dari Unsada juga yang bisa membantu nanti ya pada saat magang di sini. Jadi saya pikir kekhawatirannya bisa diminimalisir ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini supaya minasang punya banyak perbekalan nanti ya mengarungi lautan kehidupan. Ya mungkin itu saja dari saya, Pak Amir. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga Hari Sensei sudah join di presentasi Live Nesia. Untuk adik-adik sekalian, terima kasih juga ya untuk join. Pokoknya di Live Nesia jangan khawatir, kita di sini pasti dijelasin dulu sebelum terjun ke kerjaannya. Terus walaupun bahasa Jepangnya belum bagus-bagus banget, nggak apa, jangan khawatir, jangan takut mencoba. Di sini pasti dibantu. Walaupun bahasa Jepangnya kurang, di sini orang Jepangnya juga pasti berusaha kok untuk mengerti kita. Oke, gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu presentasi dari Live Nesia. Ditunggu ya adik-adik CV-nya sampai tanggal 14 Desember. Oke, bisa live? Boleh live? Ya, terima kasih. Bye-bye. Makasih Ari Sensei. Live Nesiaの皆さん、本当にありがとうございました。Ya.